Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JF88 Channel. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat ini, di depan saya ada sebuah RC kapal selam yang mana progresnya sudah mencapai 20%. Oke, sedikit saya bahas seberapa panjang sebuah RC kapal selam ini. Jadi panjangnya sekitar 154 cm dan lebarnya sekitar 20 cm. Tingginya sekitar 15 cm. Jadi lumayan panjang. Jadi yang teman-teman lihat ini yang baru selesai di bagian luar ya. Ya, bagian dalam belum ada terpasang part elektriknya. Jadi di bagian luarnya yang baru selesai di bagian sirip dan kemudi. Untuk kemudinya sendiri ini saya buat dari pipa PVC, dari bahan pipa, dan tebalnya sekitar 8 mili ya, sekitar 8 mili. Ini pelindung baling-baling pipa 2 in. Untuk baling-baling nantinya saya pakai baling-baling ukuran 60 cm, cuma agak kebesaran jadi saya kurangin lagi sekitar 50 mili, sekitar 5 sentian ya. Jadi baling-balingnya dikurangi lagi supaya bisa masuk dalam lubangnya, di lubang tempat baling-balingnya di belakang. Bahan dasar dari hullnya ini masih sama ya, seperti kapal permukaan yang pernah saya bikin, masih bahan dari fiberglass, cuma ini agak tebal. Jadi ada bagian yang mencapai ketebalan sekitar 6 cm. Jadi 4 sampai 6 cm tebalnya hullnya ini. Jadi agak sedikit tebal. Ini sengaja ya tebal biar agak kuat. Dengan panjang 154 cm, menghabiskan sekitar 4 liter resin dan menghabiskan sekitar 1 sampai 2 kilo serat fiberglassnya ya. Jadi resinnya menghabiskan sekitar 4 liter atau 4 kilo. Sedangkan serat fiberglassnya 1 sampai 2 kilo dengan ukuran 1,5 meter lebih ya. Adapun transmitter yang saya gunakan nanti masih yang transmitter yang berfrekuensi 2,4 GHz, dan receivernya akan saya tinggikan. Jadi di sini nanti buka tutup untuk memudahkan akses untuk melihat receivernya. Jadi receivernya agak-agak ke atas, meskipun kapalnya sudah tenggelam separuh mengambang, tapi receivernya masih di atas permukaan. Jadi dia masih di atas, di dalam sini. Jadi diperkirakan ruang motornya berada di sekitar ini. Balas tanknya di sini tengah-tengah, baterai di depan. Nah, untuk receivernya sendiri saya rakitkan ruang khusus receiver. Jadi dia berada di atas ruang motor. Jadi itu alasannya ruang motor dengan receiver terpisah, supaya receivernya agak tinggi ke atas. Jadi meskipun yang lainnya sudah berada di bawah air, receivernya masih di atas permukaan. Jadi pada saat bagian atas kapalnya sudah berada di air sekitar 15 cm, berarti receiver masih belum jauh dari permukaan air, sekitar 7 sampai 10 cm. Jadi yang saya pelajari di kapal selam saya sebelumnya, ketika kapalnya sudah menyelam di bawah 20 cm, dan pada saat itu jaringan akan terputus. Nah, makanya di kapal selam kali ini sengaja receivernya saya letak di dalam conning towernya ini untuk menambah kedalaman selamnya lagi. Jadi kan kemampuannya sekitar 30 cm. Nah, kalau ditinggikan lagi ke atas di dalam conning towernya ini, berarti ketika kapalnya menyelam sudah agak lebih ke bawah lagi.
dan jaringannya tidak akan terputus dengan cepat. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Nantikan video-video berikutnya, masih ada banyak perakitan di bagian dalam kapal ini. Jadi masih banyak bagian yang belum selesai, seperti lubang-lubang jendela. Lubang jendela apa itu? Dan ada lubang-lubangnya nih, sini ada lubang-lubangnya. Nanti setelah selesai di bagian dalam. Oke, itu saja untuk video kali ini. Nantikan video-video berikutnya.